jumpa lagi setelah selesai liburan. Kembali lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Apa kabarnya anak-anak? Semuanya tetap semangat kok, tetap sehat, tetap bersuka cita walaupun liburan di rumah. Atau ada yang sedih karena tidak bisa keluar. Nah, Ibu Tina harap anak-anak tetap dalam keadaan sehat, penuh dengan semangat dan tetap bersuka cita. Nah, hari ini anak-anak akan kembali lagi mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Ibu Tina ceritakan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita harus berdoa dulu. Mana sikap doanya? Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mampu mengerti apa maksud Tuhan lewat cerita yang akan Ibu Tina ceritakan. Tolong Ibu Tina juga supaya Ibu Tina boleh bercerita dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin anak-anak. Nah, sebelum Ibu Tina cerita, Ibu Tina mau tanya dulu nih sama anak-anak. Sebelum libur, anak-anak mendengarkan cerita firman Tuhan tentang apa? Waktu itu Ibu April yang terakhir cerita. Masih ada yang ingat atau sudah lupa karena sudah libur 1 minggu lebih? Jadi Ibu Tina ketemu sudah ingat leh. Nah, Ibu April bercerita tentang ada satu orang, dia nih sangat jahat sekali. Dia suka siksa orang-orang Kristen, dia sangat membenci orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan dia sangat benci sekali sama Tuhan Yesus. Tapi suatu hari Tuhan panggil dan Tuhan mencari orang ini. Nah, ada yang masih ingat siapa nama orang tersebut? Iya, betul sekali, namanya adalah Saulus. Nah, Ibu April terakhir cerita ketika Saulus dibutakan oleh Tuhan saat Saulus hendak pergi ke kota Damsyik. Tujuannya untuk apa sebenarnya ke kota Damsyik? Untuk mencari orang-orang Kristen, untuk membunuh orang-orang Kristen. Tapi Tuhan membuat Saulus menjadi buta saat perjalanannya ke kota Damsyik. Nah, apa yang akan terjadi di kota Damsyik? Inilah yang akan Ibu Tina ceritakan hari ini kepada anak-anak. Nah, Ibu Tina akan mulai cerita. Pada saat Saulus buta, maka dituntunlah Saulus oleh kawan-kawannya memasuki kota Damsyik. Nah, di dalam kota Damsyik itu anak-anak, ada muridnya Tuhan Yesus namanya Ananias. Jadi Ananias ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus. Nah, berbicaralah Tuhan kepada Ananias ini. Tuhan berbicara kepada Ananias, kata Tuhan, Ananias. Maka Ananias menjawab, "Ya Tuhan, ini aku." Maka Tuhan meminta Ananias untuk pergi mencari si Saulus. Pergilah ke rumah Yudas. Nah, di sana Tuhan bilang, engkau Ananias akan bertemu dengan seorang yang bernama Saulus dari Tarsus. Nah, Tuhan bilang sama Ananias, pergi dan tumpangkan tangan atas Saulus sehingga Saulus ini bisa sembuh. Nah, tapi ketika Ananias mendengar hal ini, dia bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku sudah mendengar tentang kejahatan-kejahatan yang Saulus lakukan. Dia begitu membuat banyak kejahatan." Jadi Ananias tidak mau, karena Ananias tahu bahwa Saulus ini adalah orang yang jahat, anak-anak. Dia suka membunuh orang Kristen. Dia benci kepada Tuhan Yesus. Jadi aku tidak mau pergi, kata Ananias. Tetapi apa kata Tuhan Yesus kepada Ananias? Ananias, aku telah memilih. Nanti anak-anak, Tuhan bilang aku telah memilih Saulus.
untuk memberitakan Injilku, untuk menyebarkan tentang kebenaran. Jadi anak-anak, bukan Ananias yang menentukan, tapi Tuhan sendiri yang telah memilih Saulus. Tuhan mau pakai Saulus untuk kasih kabar keselamatan kepada banyak orang. Nah, lalu apa yang Ananias lakukan? Karena Tuhan yang memilih dan Tuhan mau pakai Ananias, maka pergilah Ananias menemui Saulus yang masih dalam keadaan buta. Jadi ingat, Saulus belum dapat melihat pada waktu itu ya anak-anak. Saulus masih buta. Maka pergilah Ananias bertemu dengan Saulus, dan tiba di tempatnya Saulus. Ananias menumpangkan tangan atas Saulus, dan Ananias berkata kepada Saulus, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat dan engkau dipenuhi dengan Roh Kudus." Nah, jadi setelah Ananias menumpangkan tangan atas Saulus, maka Saulus dapat melihat kembali dan Saulus bertobat. Saulus dibaptis dan Saulus bertobat di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, kita mau diingatkan lagi. Ibu Tina mau kasih ingat lagi sama anak-anak. Pertama, seperti yang Ibu April sudah ceritakan, bahwa Tuhan yang memilih dan memanggil. Bukan Saulus yang pergi mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari Saulus. Seperti kita semua, seperti anak-anak, seperti Ibu Tina, seperti Papa Mama, bukan ketong yang pergi mencari Tuhan, tapi Tuhan Yesus yang datang mencari dan memilih kita semua. Jadi jangan ada yang sombong. Beta nih Tuhan sayang, karena beta nih sangat baik sekali. Beta suka menolong, beta sayang sama beta punya kawan-kawan. Bukan itu anak-anak. Tuhan Yesus pilih Ibu Tina, pilih anak-anak, pilih Papa Mama, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan sayang sama kita dan Tuhan mau pilih kita semua. Seperti Paulus. Paulus itu orang yang sangat jahat, tetapi Tuhan tetap mau memilih dan memanggil Paulus. Nah, kita juga hari ini belajar Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong, untuk menjadi berkat, seperti Ananias. Anak-anak ingat, Ananias tidak suka kepada Saulus. Saulus orang jahat, kenapa beta harus tolong dia Tuhan? Sementara Saulus ini orang jahat. Tapi Tuhan tetap mau pakai Ananias untuk menolong Saulus supaya Saulus bisa melihat lagi. Nah, seperti itu juga kita anak-anak. Kadang-kadang anak-anak tidak mengasihi orang lain. Orang yang anak-anak anggap jahat, anak-anak tidak mau kasihi. Padahal Tuhan bilang harus saling mengasihi. Nah, kita belajar hari ini anak-anak bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong orang lain. Sekarang Ibu Tina tanya di anak-anak, anak-anak siap tidak untuk Tuhan pakai? Anak-anak mau tidak untuk Tuhan pakai menolong orang lain, mengasihi orang lain? Nah, seperti Saulus, seperti Ananias. Nah, kita akan lihat anak-anak sekarang Saulus sudah bertobat. Apa yang akan Saulus lakukan ketika dia sudah bertobat? Apakah dia siap untuk menjadi berkat? Ataukah dia tidak mau jadi berkat buat orang lain seperti yang Tuhan mau? Dia harus jadi berkat. Nah, apa yang akan Saulus lakukan? Kita akan dengar ceritanya besok hari lagi. Nah, hari ini anak-anak diingatkan lagi, ingat harus saling mengasihi seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhanlah yang memilih anak-anak dan Ibu Tina dan kita semua. Siapkah kita untuk dipakai Tuhan? Nah, sampai di sini ceritanya Ibu Tina. Semoga anak-anak dapat
Diberkati melalui ceritanya Ibu Tina. Semoga anak-anak dapat mengingat terus firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Mana sikap doanya? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar firman Tuhan. Tuhan ingatkan lagi untuk benar-benar kami dapat menjadi berkat, kami boleh saling mengasihi, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan, supaya kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami bersyukur di dalam nama-Mu. Amin. Amin anak-anak, sampai jumpa lagi di devosi selanjutnya.